Kata yang menyatukan perbedaan. Kata yang banyak dibicarakan, namun masih sedikit orang yang melaksanakan. Karena perbedaan fisiklah, karena perbedaan agamalah, dan hal lain yang ganjil di mata mereka, yang membuat kata itu belum dihargai. Seharusnya kita tidak mencemooh orang lain hanya karena perbedaan. Karena kita diciptakan juga dengan banyak perbedaan, dan perbedaan itu yang membuat hidup kita berwarna. Perbedaan itulah yang seharusnya kita hargai. Dan kata itu adalah toleransi. Siapa? Yulitina Areva, Agamanya? Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Ini gimana tentang cerita jilbab ini, merasa terusik nggak karena suami ini? Nggak terganggu sama sekali. Sebenarnya kan ini bukan nggak ada paksaan sama sekali. Itu juga udah terbiasa Tina pakai dari SMP. Jadi kalau misalnya diimani sih mungkin dosa, tapi kalau nggak diimani kayaknya udah menjadi penyesuaian aja sama teman-teman ke seragam. Dari sekolah ada penekanan tuh wajib pakai jilbab? Nggak ada. Menyesuaikan atribut aja. Rina dulu SMP di? SMP Negeri 4 Padang sama. Oh, pakai jilbab juga berarti? Iya. Gimana tanggapan Tina terkait dengan temannya yang sedang memviralkan jilbab saat ini? Kalau menurut Tina ya mungkin itu ada baiknya juga, karena itu mengusulkan gimana caranya supaya dia kan lebih dikenal identitas agamanya kalau tidak memakai kerudung. Jadi ya gimana ya, kalau menurut Tina sendiri kan Tina udah kelas 3, dia menyesuaikan aja sih. Kalau memang dia nggak mau, tergantung masing-masing pribadi orang. Ketika masuk SMP dulu merasa agak berat juga nggak untuk pakai jilbab? Bukan berat sih, tapi agak gimana ya, kayak baru pertama, baru perkenalan. Jadi ya kayak harus lebih lagi gitu, harus kayak lebih kenal lagi sama sekolah, lingkungan sekolah. Jadi Harus sekarang sudah terbiasa, SMK terbiasa ya? Sudah terbiasa. Belajarnya gimana nih cara masang jilbab? Dari siapa belajar? Dari kakak. Kakak dulu sempat negeri juga. Pakai jilbab juga? Iya. Kalau dari keluarga gimana? Ada keberatan nggak? Kalau keluarga nggak ada keberatan, karena katanya sih menurut bapak kita kan menyesuaikan aja sama lingkungan. Kita masuk negeri dan kebanyakan di situ kita minoritas gitu. Jadi kalau secara pribadi Vina merasa ada manfaat kan pakai jilbab? Ada nggak ada manfaat sama sekali? manfaat? Ada manfaat enggak sih? Biasa aja. Ya biasa aja. Tapi maksudnya kalau seandainya Tina sendiri tidak pakai jilbab, merasa minder juga nggak? Kayak beda sendiri gitu? Nggak ada minder-minder sih kalau Tina nggak pakai jilbab. Kalau boleh tahu agamanya? Kristen Protestan. Ini kan Angel, sekarang pakai jilbab nih sekolah. Ya. Gimana tanggapannya? Angel pribadi ya, ini Angel ngikutin peraturan dan menyesuaikan sama teman-teman juga, dan tidak ada unsur paksaan gitu. Jadi Angel melihat jilbab ini hanya sebagai seragam. Iya, seragam ya, atribut sekolah. Tidak ada embel-embel agama yang mahalnya. Enggak. Ini Angel sudah kelas berapa nih? 3 SMK. Berarti sudah 3 tahun ya? Iya. Dan dari SMP juga pakai jilbab. Oh. SMP di? SMP 4, SMP Negeri 4. SMP 4 Padang. Tapi memang di SMP itu juga anak-anak semua pakai jilbab semua. Ngikutin peraturan sih, dan juga menyesuaikan gitu. Menyesuaikan. Kita kan secara pribadi ya.
Dari sekolah sendiri memang ada diminta untuk memakai jilbab atau bagaimana? Enggak, gimana sih? Ada di peraturannya ada dikena untuk kita memakai atribut dan memakai jilbab juga, tapi tidak ada unsur paksaan gitu. Jadi kalau seandainya tidak Gimana? Boleh menolak sebenarnya. Boleh, kita bisa mengusulkan secara pribadi juga. Kebetulan Angel Angel ngikutin aja gitu, karena dia merasa ini cuma atribut. Ada nggak teman-temannya yang merasa keberatan pakai jilbab terus dia nggak pakai jilbab selama Angel 3 tahun itu? Selama aja jadi nggak ada ya, tetap ngikutin aja. Ya, pakai jilbabnya dari rumah atau pas mau ke sekolah aja? Dari rumah, Nanti pulangnya pakai jilbab juga. sampai di rumah dilepas lah. Ya maksudnya biasanya kan ada yang dari keluar dari sekolah kemudian. Mungkin ada beberapa yang mungkin ada keperluan lain juga. Tapi yang Angelnya dari rumah berangkat pakai jilbab, pulang juga Ya pakai jilbab. Awal-awalnya tanggapan orang tua seperti apa ya? Orang tua nggak ada ngomongin apa-apa sih, maksudnya ya ngikutin aja gitu. Ya terbiasa juga. Kalau dalam agama Hindu sendiri memakai jilbab ini dosa nggak? Enggak. Aturannya bagaimana kalau jilbab di Iya. dalam agamanya? Kurang tahu ya. tapi sama dengan keyakinannya. Enggak, kalau saya bilang enggak. Tapi imannya percaya sama Tuhan Yesus gitu. Tidak terlalu pakaian ya? Enggak, Hari Minggu tetap ke gereja. berarti tetap ya? dong. Itu harus wajib. Tapi secara batin ada merasa tertekan nggak dengan harus pakai jilbab? Enggak. Saya Yulia, kelas saya kelas 12, jurusan Administrasi OTKP 3. Agamanya? Agama saya Kristen Protestan, Pak. Ini terkait jilbab ini, sudah berapa lama nih pakai jilbab? Kalau tamat dari sini, saya 9 tahun pakai jilbab, Pak. Saya dari kelas 1 SD pakai jilbab. Dari SD? Terus di negeri Itu di negeri semua? Iya, Pak. SD, SMP, negeri? Iya, Pak. Dari kakak saya, sampai adik-adik saya itu negeri semua, Pak. Itu memang di anjuran sekolah juga? kalau tengah sekolah itu gimana? Anjuran sekolah tuh pasti ya kan, Pak, keseragaman. Kita di sana kan mayoritasnya Muslim. Terus kalau kita nggak pakai jilbab tuh gimana pula kan pandangan mereka gitu ke kita, Pak. Kalau keinginan pribadi gimana? Keinginan Yulia sih nggak usah pakai ini, Pak. Tapi kalau kita pakai ini, orang lebih kenal kita itu ke Muslim gitu, Pak. Pasti dia mandang, oh dia Muslim gitu. Coba kalau kita nggak pakai, pasti dia udah tahu kan kita itu non Muslim. Jadi kalau keinginan maunya nggak Nggak pakai usah ini. pakai ini. Berarti terpaksa dong pakai itu. Terpaksa sih enggak, Pak. Terpaksa sih enggak, karena kita kan menyesuaikan. Udahlah, kalau pakai kan iman kita juga nggak kurang kan, Pak. Agama kita juga nggak berubah gitu. Tidak mempengaruhi ya. Nggak mempengaruhi. Tapi sebenarnya lebih nyaman. Lebih nyaman sih, kebuka nampak identitas diri kita gitu, Pak. Selama ini ada orang yang salah sangka nggak menganggap kamu Muslim? Salah sangka sih banyak, Pak, sampai ke tempat magang saya pun baru tempat terakhir dia tahu saya itu non Muslim. Katanya, kenapa pakai jilbab katanya. Oh, gitu. Kalau udah tahu non Muslim nggak usah pakai jilbab. Itu karena menyesuaikan dari kakak-kakak kelas magang pun dia pakai jilbab gitu. Jadi sejauh ini pakai jilbab nyaman kan enggak? Ada dampak positifnya nggak dalam proses berhamil? Nggak ada dampak positifnya enggak. Biasa aja. Biasa aja. Kalau keluarga gimana? Keluarga Yulia sih nggak mempermasalahkan, Pak. Jangan kayak terpengaruh gitu di lingkungan teman, jangan sampai dihasut-hasut gitu. Gitu aja. Eka, Ya, Eka. Agamanya apa nih? Agama saya Kristen Protestan, Pak. Sekarang kelas 3 juga. Iya, saya kelas 12 SMK 2. Pakai jilbab sudah berapa lama nih? Sejujurnya sih beda dari dua teman tadi. Saya dari SD kelas 4 lah. Efektifnya SMP. Efektifnya SMP sudah Iya. pakai jilbab. Ya, saya negeri, Bu, dari SD sampai sekarang saya negeri.
Ini ada terasa bermasalah dengan jilbab? Secara awal-awalnya sih ya Pak ya, tapi secara ya sih kata teman-teman tadi benar, karena sudah terbiasa dengan lingkungan negeri kita menyesuaikan gitu kan. Karena SMP kan sudah 3 tahun kurang pakai jilbab juga, setidaknya sudah terbiasa, terus SMP lagi pakai jilbab lagi, SMK pun begitu. Jadi kalau ditanya bermasalah, tidak terlalu bermasalah Pak, karena sudah terbiasa dengan lingkungan. Merasa terpaksa? Kembali lagi di awalnya tentu iya, karena agama saya dan Muslim, Kristen. Tapi karena saya sudah terbiasa dan karena lingkungan saya sekitarnya Muslim dan diarahkan menggunakan hijab, jadi saya nggak terpaksa lagi kok Pak gitu ya. Setidaknya menyesuaikan beragam sama teman-teman yang lain gitu. Menilainya hanya sebagai seragam saja berarti? Iya, dan saya nilai ini cuma ini seragam doang kok gitu. Mendekatkan pin saya sebagai SMK 2 itu doang. Kalau dari orang tua gimana? Orang tua saya sebenarnya sih rindunya saya melepaskan hijab saya. Tapi kembali lagi supaya biar nyaman di sekolah, saya harus ikuti peraturan yang ada di sekolah. Kalau keinginan secara pribadi, ke sekolah pakai jilbab atau tidak? Pastinya saya rindu sekali melepaskan hijab saya Pak. Gitu. Kalau seandainya sekarang dibebaskan untuk berhijab atau tidak, tahu bagaimana akan berhijab atau tidak? Pastinya tidak Pak. Saya akan melepaskan hijab saya dan pastinya rambutnya dirapiin lah, nggak dianeh-anehkan sesuai nggak peraturan, nggak tetap peraturan juga. Mendengar wawancara dari anak-anak penerus bangsa kita, hati ini terasa pilu. Kita secara sadar melihat bangsa ini sudah lama dibelenggu oleh intoleransi. Intoleransi zaman now bukan lagi intoleransi yang terlihat kasar, keras, atau memaksa. Intoleransi zaman now masuk dalam ranah intelektualitas, di mana dipakainya oknum kekuasaan yang melahirkan gagasan-gagasan dalam komunitasnya, dengan membawa isu-isu moral agar intoleransi ini tersembunyi. Kali ini, intoleransi menyerang sekolah, di mana kita tahu bahwa sekolah adalah tempat untuk melahirkan generasi bangsa Indonesia yang tidak takut untuk mengekspresikan kebebasannya, baik itu bebas berpendapat hingga bebas beragama sesuai keyakinannya masing-masing. Arti seragam sekolah saat ini sudah dicemar dengan nilai intoleransi. Seolah-olah mendengar dari perkataan adik-adik kita, kata sudah terbiasa. Namun sebenarnya kita lupa akan kebebasan beragama yang dianut di negara ini. Bersyukur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Bapak Menteri Nadiem Makarim, menunjukkan kualitasnya untuk melawan intoleransi di pendidikan Indonesia. Pernyataan beliau tegas. 1. Pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. 2. Pendidikan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 3. Dalam hal pemakaian seragam sekolah, harus memperhatikan hak warga untuk menjalankan keyakinan yang dianut masing-masing. 4. Sekolah tidak boleh mengintervensi siswa atau siswi yang mengikuti pakaian kekhususan agama tertentu, apalagi kalau bertentangan dengan keyakinan yang dianut